Ya, saya ulang lagi. Jadi talak itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang sharihun, ada yang kinayatun. Apa yang sharih itu? Fasarihu ma la yahtamilu ghairat talak. Yang tidak mempunyai kemungkinan lain kecuali pengertian talak. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, ketika seseorang mengatakan talak, ya sudah talak. Nggak ada pengertian yang lain. Tadi ya, misalnya suruh beli gehu atau beli apa, tidak. Tapi pengertiannya talak ya talak saja, begitu ya. Tapi nanti ada pembagian yang kedua. Yang kedua itu apa? Dikatakan di sini apa? Kinayatun. Nah, kalau kinayah itu adalah bahasa perumpamaan. Ya, kinayah itu perumpamaan. Wal kinayatu ma tahtamilu ghairahu. Ya. Sedangkan yang kinayah adalah menggunakan bahasa yang memungkinkan diartikan yang lain. Contohnya, istriku ya, misalnya kamu nih nggak sopan banget ya. Pergi kamu ke rumah orang tuamu. Nah, gitu ya. Atau tolong itu tutup pintunya dari luar ya, kunci. Ya. Bener kan? Itu kan bahasa kinayah ya. Jadi bahasa seperti itu ya punya kemungkinan yang lain, tapi kemungkinan tentang apa? Talak juga ada. Ya. Selanjutnya fasarihu salah satu alfazin ya. Sedangkan yang sharih itu menurut ulama ya ada 3 lafaz. Ada 3 lafaz ya, 3 macam bentuk lafaz. Ini dalam bahasa Arab ya. Nanti bahasa Indonesia ya gimana kebiasaannya, begitu ya. Yang pertama adalah at-tolak ya, yaitu lafaz tolak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya saya ceraikan, begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab di sini contohnya tolak tuki. Nah, saya talak dirimu atau anti tolikotun. Nah, itu kan tadi pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah ya. Nah, gitu ya. Atau anti mutlaqoh. Nah, kamu tertalak ya, gitu ya. Juga bisa pakai lafaz yang lain, yaitu lafaznya al-firaqu wal firaq. Firaq itu apa? Berpisah, ya. Ada juga soroh, saya lepaskan, ya. Nah, tadi kayak misalnya tadi, jadi bisa kata ulama itu mungkin saja, jadi bukan hanya talak saja. Misalnya, kamu saya lepaskan dari dari istri saya. Gimana ya bahasa Indonesianya? Kamu pokoknya bukan istri saya lagi. Nah, begitulah ya. Kamu pisah ya dengan saya. Nah, itu bahasa-bahasa yang bisa dimasukkan walaupun lafaznya, katanya bukan perkataan cerai, bukan perkataan talak, tapi itu termasuk adalah lafaz yang pengertiannya sama dengan talak, sama dengan cerai gitu. Di sini dijelaskan lagi wala yaftakiru sarihut talaqi ila niyah, ya. Wala yaftakiru. Yaftakiru itu tidak membutuhkan. Makanya ada orang fakir. Fakir itu apa? Orang yang butuh, orang yang miskin. Kalau wala yaftakiru artinya tidak membutuhkan, tidak perlu. Sarihut talaqi ila niyah. Jadi yang sarih, yang jelas ketika mentalaknya kepada niat. Jadi tidak butuh niat. Ya. Jadi misalnya kalau ada orang berkata, "Kamu saya talak," ya pasti ya dia pasti mentalak. Jadi nggak usah pakai niat, misalnya nawaitu ya utoliku ya zaujati, nggak usah ya. Tapi cukup mengatakan talak, maka itu adalah ya makanya itu saya dapat hadisnya itu kalau nggak salah ya. Di sini ada nggak ya? Di sini hadis. Jadi ada 3 hal yang istilahnya main-mainnya pun bisa jadi bisa jadi betulan begitu. Makanya hati-hati begitu ya. Ya, pokoknya jangan main-main kayak gitu lah kan. Masa kamu saya talak ya, tapi bohong gitu kan. Ngapain juga gitu-gitu kan. Ya kan? Ya, enggak usah gitu ya. Ngapain juga yang lain aja. Permainan banyak ya. Main apa kayak gitu, main. Pokoknya banyak. Ya enggak, talak 1 itu sudah cerai. Ya, sudah lepas. Tapi nanti ada masa idahnya. Masa idah itu. Ya, masa idah itu masa nanti dia bisa langsung rujuk gitu tanpa harus tanpa harus nikah lagi. Kalau misalnya udah lewat masa idahnya, ini ada macam-macam ya. Ada orang yang hamil,
ada orang yang ditinggal suaminya, ada yang bagaimana keadaannya, kondisinya nanti kita bahas, ada masalah iddah ya. Tapi kalau sudah habis masa itunya, dia harus nikah baru lagi. Tapi kalau misalnya bukan apa? Beda-beda nanti ada dijelasin ya. Karena di Quran ada ya. Misalnya nanti langsung sama suaminya digabruk begitu ya, langsung. Ya. Itu kalau yang talak 3. Kalau yang talak 3. Ya tadi sudah 3 kali mengatakan ya sudah ya kawin, cerai, kawin, cerai. Nah, pas terakhir kawin terus kemudian dia cerai. Nah, itu ketika mau nikah lagi harus si perempuannya dinikahi orang lain gitu. Biar tapi bukan hanya nikah ini ya. Nanti ada salah satu nikah yang diharamkan, yaitu nikah muhalil. Ya, kalau dulu ada film sinetron apa begitu ya, ada sinetronnya. Jadi dia untuk menghalalkan, ya dibayar orang itu untuk menghalalkan, ya supaya, nah misalnya ini udah nggak ada orangnya nggak apa-apa lah ya. Tekno misalnya ya, ya apa namanya dibayar, misalnya siapa di sini ya, misalnya apa Asep, tapi Asep jangan sini ada namanya. Cecep ya. Misalnya Cecep itu menikah dengan Ijah begitu ya. Nah, tapi cerai tadi sudah 3 kali itu ya. Nah, nanti ketika pengen bisa bersatu lagi dengan Ijah begitu ya. Nah, si Ijah itu harus nikah lagi tadi dengan misalnya dengan siapa begitu. Tadi saya dengan Tekno. Iya, dan itu harus tubuhi. Harus merasakan. Nah, dan juga harus ada cinta itu. Ya, sampai pokoknya mah bukan karena bayaran dari si Cecep itu. Tidak boleh membayar Tekno gitu, ya. Nah. Ya harus dirasakan dulu, ya. Nggak usah saya jelaskan ya tentang selubung itu, pokoknya gitulah, begitu ya sudah paham ya. Makanya jadi ada talak roj'i, talak bain, sebetulnya itu yang 3 itu talak bain sebetulnya. Ya nanti saya jelaskan lagi ya kalau yang bercanda itu bagaimana hukumnya. Tapi ya itu ya kan saya juga ngapain juga bercanda tentang talak itu ya. Kan bercanda pakai leketek bisa ya kan apa gitu, pokoknya banyak lah. Coba selama saya ngelihat maaf ya di YouTube, coba lihat prank aja, nggak ada prank kamu saya talak ya gitu, prank gitu nggak ada ya. Paling juga ngeprank itu apa ya, ada yang pura-pura gila, ada yang apa gitu ya, nggak pernah ada yang ngeprank talak ya. Itu jangan. Ya di sini apa namanya, kecuali wa yustasnal mukrahu alat tolaki ya, kecuali ketika dia mengatakan talak ya, ketika misalnya di jalan dirampok begitu ya, kebetulan dirampok mantan pacar si istrinya, ayo talak atau mati gitu kan misal gitu ya. Bener, kamu saya talak istri kamu, kalau enggak kamu saya tusuk. Nah itu kalau terpaksa ya itu beda lagi ya. Kalau terpaksa di sini dikatakan dalam kitab Fathul Qorib wa yustasnal mukrahu ala talak, kecuali yang dipaksa untuk mengucapkan kata talak. Nah, lanjutkan lagi. Wal kinayatu kullu lafzin ihtamalat talak. Ya. Wal kinayatu, yang kinayah itu perumpamaan itu adalah setiap lafaz yang ihtamala memiliki kemungkinan ya at-talak, kemungkinan untuk dinyatakan atau ditafsirkan sebagai talak. Wa ghairuhu, dan juga ditafsirkan yang lain. Ya. Wa yaftakiru ila niyah, dan kalau yang ini butuh niat. Nah, tadi misalnya saya bilang, tolong ya istri misalnya kunci pintu dari luar selamanya, begitu ya. Misal gitu ya. Itu kan bisa macam-macam pengertiannya. Memang apalah begitu gitu pengertiannya ya. Tolong kamu tinggal di rumah orang tuamu deh katanya. Nah, itu maksudnya apa? Ya. Nah, itu butuh niat. Kalau si laki-lakinya memang berniat dalam hatinya untuk menceraikan, nah itu maka bisa jadi cerai begitu ya. Terus gimana Ustadz kalau dalam keadaan marah? Nah, ini dalam keadaan marah. Ya, kebetulan ada yang pernah nanya juga ke saya. Ini saya masih save itunya, filenya. Jadi itu ada beberapa pendapat ulama tentang apa nanya? Enggak. Ya, tentang ketika mentalaknya adalah dalam keadaan marah. Sebentar ya. Mana ini?
sebentar. Ya. Jadi di sini ya dikatakan mana ini ya? Oh, ini mah rujuk salah. Nah, ini. Jadi ketika marah itu ada beberapa kemungkinan, ya. Di sini sampai ada ulama bikin 8 kriteria begitu, ya. Jadi ada 8 kaidahnya. Yang pertama adalah mana yang pertama? Ya. Jadi marahnya ada 3 macam, ya. Jadi ketika dia marahnya masih merasakan akalnya, kan ada orang marah itu sampai hilang akal, ya. Jadi wah pokoknya nggak inilah. Sampai dia itu nggak ngerti apa yang diomongin, ya. Kan ada ya orang tuh ya pokoknya marahnya tuh kayak yang kesetanan lah begitu, ya. Sampai ngomong mentalak begitu saking marah sama istrinya. Ya, kalau hilang akal sampai level seperti itu, maka dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka itu tidak masuk, ya. Tapi misalnya kalau masih, ya, istilahnya dia masih bisa merasakan, ya, bisa memahami apa yang dia dia ucapkan, ya itu bisa jatuh, ya, ketika walaupun marah begitu. Kan marah juga ada ini, ya, ketika sampai bisa mikir dulu ketika marah, nah itu bisa jatuh ke talak begitu. Makanya tadi nanti ini, ya, ketika ngomong juga apakah bentuknya juga karena kinayah atau tadi talaknya sorry. Nah, misalnya pulanglah ke orang tuamu, atau misalnya jangan pulang sekalian, nah gitu, ya. Nah ini tuh cerai atau tidak begitu, ya. Nah kalau yang seperti ini butuh niat, ya, butuh niat. Kalau talak yang tidak sorry tadi, ya, yang kinayah atau tidak sorry, ya, itu butuh niat. Sedangkan kalau yang sorry tidak butuh niat, ya, yang jelas omong talak, kamu saya ceraikan, itu nggak usah pakai niat, ya, karena kan udah jelas yang diomongin, ya. Selama berapa lama? Oh gitu. Gimana? Kalau marahan suruh pisah ranjang. Biasanya begini, ya. Maaf sekali kalau dalam Islam itu, ya. Jadi yang namanya suami dan istri, memang kedudukan suami itu sebagai pemimpin begitu, ya. Yang saya tahu, kalau yang marah itu biasanya suaminya itu nanti ada tahapannya ketika nusyuz, ya. Kalau nggak salah sudah dibahas apa belum, ya? Ketika misalnya ada istrinya berbuat durhaka, maka ada beberapa hal yang boleh dilakukan, ya. Misalnya tadi pisah ranjang begitu, terus nafkahnya tidak diberikan, dan yang terakhir itu tadi, ya. Tapi bukan berarti memukul itu harus memukul, tadi ada tahapannya, ya. Dan memukul pun bukan memukul untuk membunuh, menyakiti. Jadi tidak boleh memukul di bagian muka, ya. Tidak boleh memukul di bagian muka. Jadi ketika memukul pun, yaitu maaf, ya, kalau kata ini saya belum temukan dalilnya, tapi ada ustadz yang ngomong kalau misalnya lagi marah suami, kalaupun memukul, maaf, ya, ini jangan dibayangkan, jangan dihayati, ya. Memukul pantatnya cenah katanya, ya. Bukan gitu, ya. Ya mungkin kayak gitulah contohnya, ya. Jadi istilahnya kenapa, ya, mungkin malah biar jadi kedekatannya lebih ini, ya. Tapi jadi bukan Islam itu mengajarkan KDRT memukul dengan semena-mena untuk istrinya, enggak. Tapi yaitu sebagai pendidikan begitu. Dan juga bagaimana Ustadz kalau suaminya yang ngaco gitu, ya. Kan suaminya tukang mabok begitu, ya, bandar narkoba misalnya. Udah gitu sholat juga cuma setahun sekali begitu, ya. Misal gitu, ya. Ya, misal gitu, ya. Nah, itu bagaimana? Nah, makanya itulah fungsinya ketika menikah itu seorang wanita itu membutuhkan wali. Ya,
Makanya dalam hadis dikatakan la nikaha ila biwaliyin. Jadi tidak ada nikah kecuali dengan wali. Yang jadi wali itu siapa? Ayo, dulu udah itu kan ada yang berhak jadi wali. Ya, bapak. Terus siapa lagi? Pokoknya laki-laki ya, betul ya. Laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah bisa memiliki ikatan dengan si istri tersebut, ya, si calon istri tersebut. Misalnya bisa kakeknya dan lain-lainnya. Itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk melindungi sang istri itu, gitu ya, si perempuan itu. Jadi tidak masalah ketika nanti ada masalah yang istilahnya urgen tadi ya, kata Ustadz juga mabuk misalnya ya, suaminya sholat juga setahun sekali, itu juga sholat sunat begitu ya, sholat jenazah begitu setahun sekali juga ya. Jadi pokoknya banyak lah ya itunya kesalahannya ya, kurang bagus. Nah nanti ditemukan dengan keluarga keluarga istrinya itu, bapaknya nanti menasehati suaminya begitu kan. Siapa tahu bapaknya itu kan jenderal gitu ya, abri kan nasehatin kan. Wah, takut ya istilahnya kan, kumisnya baplang gitu kan. Nah, pasti ya ada ininya lah kan dibandingkan dengan perempuan begitu. Nah, jadi ada yang membantu begitu. Ya, jadi bisa mendamaikan. Biasanya itu kan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu surat apa ini? Ada ya? Pokoknya di Quran ada kan, betul? Ya. Ya, jadi ada istilahnya yang mendamaikan, ya. Jadi nggak langsung itu, ya, bisa didamaikan dengan kedua belah pihak. Ini jam berapa sekarang? Sekarang aja. Pikir aja bisa nungguin. Ya, sudah pas ini waktunya, bisa siap-siap ke Kiroji. Tapi jelas ya itu ya. Jadi talak itu apa? Ada dua macam intinya ya. Ada talak yang sorry, ada talak yang kinayah. Apa yang sorry itu talak yang jelas-jelas ngomongnya. Kamu saya talak, kamu saya ceraikan, ya. Ada juga talak yang istilahnya apa tadi? Kinayah, berupa bahasa perumpamaan. Misalnya tadi ya, kamu jangan tinggal di rumah ini misalnya. Tapi dia diniatkan bahwa ini dia melakukan talak, walaupun dia adalah pakai bahasa kiasan. Ya. Jadi kalau talak yang sorry, misalnya kamu saya talak, itu nggak harus pakai niat, ya nggak harus pakai niat. Pasti kan orang ngomong gitu juga pasti ada niatnya ya. Nah, tapi kalau talak yang tadi, yang kinayah tadi dengan bahasa ungkapan, itu harus benar-benar memang dia berniat dalam hatinya. Dan kalau dia berniat dalam hatinya, memang itu adalah talak, maka jatuhlah talak untuk istrinya gitu. Jelas ya? Ya, silakan nanti Kiai Rojinya menunggu di